Saya juga pernah belajar bahwasannya terkait mimpi itu adalah mimpi yang datang dari syaitan. Seperti itu. Jadi, apakah ini benar mimpi dari seorang ayah yang diberikan melalui Allah Subhanahu wa taala? Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran di suatu universitas swasta, memiliki sedikit kendala ya ketika ada suatu permasalahan di perkuliahan seperti itu. Yang dimana saya sudah mencoba untuk berusaha takalluf, berdamai dengan takalluf, kemudian juga tadi mencoba untuk mengalihkan kegiatan dengan mungkin apa ya bahasanya, memelihara seperti itu, memelihara hewan seperti itu. Nah di sini itu saya dapat kegundahan Ustaz. Nah terkait ini apakah benar gitu Ustaz? Maksudnya tadi kan saya udah mencoba untuk berdamai, kemudian juga selanjutnya di sini saya itu selalu kebetulan saya ditinggal seorang ayah pada tahun 2023. Ya, beliau selalu mengingatkan terkait mungkin ada kendalanya di kuliahan seperti itu. Ketika saya meninggalkan berdamai dengan takaluf tersebut, Ustadz, saya selalu dihampiri dengan mimpi beliau. Apakah ini adalah tanda gitu ya? Maksudnya kan kalau misalkan saya juga pernah belajar bahwasannya terkait mimpi itu adalah mimpi yang datang dari syaitan. Seperti itu. Jadi apakah ini benar mimpi dari seorang ayah yang diberikan melalui Allah Subhanahu wa taala? Kemudian bagaimana saya menyikapinya Ustaz? Maksudnya di sini sendiri saya merasa ini mimpi yang benar atau tidak. Dan ini merupakan langkah yang benar atau tidak, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Kenapa muncul mimpi segala macam kan itu ada penjelasan ilmiahnya. Dan juga dari mental. Karena mimpi juga bisa berpengaruh dari kondisi mental kita. Ketika mental kita tertekan pasti mimpinya mimpi-mimpi buruk. Ketika kita lagi happy pasti mimpinya mimpi-mimpi baik gitu kan. Ada faktor-faktor saintifik baik secara mental maupun secara fisik yang mempengaruhi mimpi kita. Nah, tapi kalau dari sisi agama mimpi itu ada dua. Ada tiga sih. Ada ilham, ada bunga tidur, ada gangguan syaitan. Ilham ini terutama mimpi yang paling baik itu mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu malaikat, dan mimpi ketemu Nabi. Karena setan tidak bisa menjelma sebagai Rasulullah atau para anbiya. Maka ini pasti mimpi ilham. Kategorinya mimpi baik lah, ilham. Ada juga yang sama-sama ilham, mimpinya itu mimpi kode-kode gitu. Kayak ngelihat cahaya putih, ngelihat warna-warna tertentu. Karena setiap warna itu ada tafsir mimpi. Ngelihat langit, ngelihat alam, ngelihat sesuatu yang menakutkan, kode atau petunjuk tentang bahaya, kayak ngelihat ular lah, ngelihat penjahat lah, ngelihat kalajengking. Ini ilham juga. Ini bukan mimpi buruk, ini mimpi baik, bentuk ilham tentang hal-hal yang harus kita waspadai. Sebelum saya pernah dapat musibah ditipu orang. Agak lumayan lah ditipu orang. Mertua saya mimpi. Kata mertua saya, nak, ibu mimpi kamu dikelilingin sama banyak orang jahat. Kan gak mungkin gara-gara mimpi itu saya langsung curiga dengan semua orang ada di circle saya ya. Jahat semua ini kayak ini. Menurut mimpi mertua saya. Tapi setelah beberapa lama kejadian saya ditipu oleh beberapa orang, maka saya jadi mikir, oh benar ya mimpi itu. Maksud mimpi itu jadi kayak petunjuk buat saya lebih hati-hati, bukan buat suuzon ke orang lain. Lebih hati-hati aja dalam mengambil keputusan, bekerja sama atau apa misalnya. Nah itu bentuk-bentuk petunjuk ilham. Walaupun ilham yang terbaik itu rahmatnya adalah mimpi ketemu dengan Rasul. Tapi ada juga ilham bentuknya ya ngelihat hal-hal yang buruk. Bagaimana dengan orang tua? Ya itu juga bisa menjadi mimpi baik atau bahkan bentuk rindu kita secara neurologis atau bentuk dari ilham dari Allah bahwa orang tua sedang Allah kayak ngasih tahu tentang orang tua itu senang atau susah di alam akhiratnya dengan mimpi kepada anaknya. Kayak misalnya ketika anaknya berbuat maksiat, dia akan bermimpi ayahnya kayak kecewa.
Itu sebuah petunjuk dari Allah supaya kita memperbaiki diri, supaya kita bertaubat lewat orang tua. Kenapa lewat orang tua? Mungkin dia yang paling mempengaruhi kita. Atau lewat anak, bagi yang udah anaknya wafat misalnya, dia yang paling mempengaruhi orang tuanya. Jadi bisa aja Allah ngasih kita petunjuk dengan mimpi-mimpi seperti ini. Nah, yang kedua nanti ada mimpi yang sekedar hiburan aja. Dan yang ketiga ada mimpi buruk. Salah satu mimpi yang paling buruk itu adalah mimpi mantan. Iya, itu mimpi buruk kan. Mimpi mantan yang udah selesai, itu mimpi buruk. Kalau itu yang terjadi, na'udzubillah, pas bangun tidur langsung a'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu kalau mimpi buruk. Kalau mimpi yang hiburan ya hiburan aja, nggak ada makna apa-apa. Bagaimana cara kita membedakan? Kita harus baca lagi tuh tentang tafsir mimpi, karena setiap mimpi itu ada maknanya. Kalau nggak ada di tafsir mimpi berarti itu cuma hiburan aja. Saya berharap Mas Irfan, mimpi orang tua itu ilham. Semoga itu ilham. Walaupun saya bukan seorang ahli tafsir mimpi, jadi saya nggak bisa menjawabnya. Saya cuma bisa berharap. Saya nggak bisa menjawab itu karena itu bukan spesialisnya saya. Semoga itu adalah petunjuk ilham baik supaya Mas Irfan lebih semangat lagi. Karena ayah itu adalah simbol perjuangan bagi Mas Irfan yang selalu menasihati untuk lebih semangat lagi, untuk berjuang lagi. Jadi setiap kali Mas Irfan lelah, muncul sosok ayah dalam mimpinya, seolah-olah ayah pengen bilang, nak semangat ya, nak berjuang ya, jangan nyerah ya. Seolah-olah ke situ arahnya. Saya menerjemahkan kayak gitu. Karena saya juga simbol perjuangan saya adalah ibu. Kalau saya lagi capek banget, lagi lelah banget dengan masalah hidup saya suka mimpiin ibu. Karena ibu saya adalah simbol yang selalu ngasih saya semangat berjuang sejak saya kecil sampai saya kuliah. Kan meninggalnya pas tsunami di Aceh ya. Beliau korban tsunami juga, saya masih kuliah di Mesir. Setelah itu saya kalau misalnya lagi lelah banget, mimpinya ibu. Disitulah saya memaknai, oh ibu nyuruh saya berjuang seperti ketika dia masih hidup dulu gitu. Walaupun mungkin itu hanya petunjuk dari Allah, bukan ibunya yang ngirim pesan ke saya, hanya petunjuk dari Allah.